Aku dijual demi menyelamatkan nyawa ayahku sendiri. Bukan diculik, bukan dipaksa secara langsung, tapi keadaan yang membuatku tidak punya pilihan. Namaku Vina, gadis desa biasa yang hidupnya berubah dalam satu keputusan paling gila dalam hidupku. Menikah dengan pria asing, miliarder, dan penuh rahasia, yang bahkan belum pernah kutemui sebelumnya. Semua bermula dari utang. Utang judi ayahku yang menumpuk seperti mimpi buruk yang tak pernah selesai. Hingga suatu hari, sebuah tawaran datang. Seseorang bersedia melunasi semuanya. Dengan satu syarat, aku harus menjadi istrinya. Dan sejak saat itu, hidupku bukan lagi milikku. Aku tinggal di mansion megah bak istana, dikelilingi kemewahan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang terasa salah. Suamiku, Tuan Paul, pria misterius dengan masa lalu kelam yang perlahan mulai terungkap. Dan yang paling mengerikan, aku mulai menyadari, mungkin aku tidak dipilih. Aku hanya pengganti seseorang di masa lalunya. Kalau kamu ada di posisiku, apa yang akan kamu lakukan? Bertahan dalam sangkar emas atau kabur mengejar kebebasan? Sebelum kita masuk ke cerita ini, tulis di komentar kalian nonton dari mana dan jangan lupa subscribe. Karena kisah ini akan mengubah cara kalian melihat pengorbanan, cinta, dan harga diri. Sekarang, kita mulai dari awal. Udara pagi di desaku selalu membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Embun masih menempel di ujung daun, dan suara ayam berkokok menjadi alarm alami yang tak pernah terlambat. Namaku, Vina. Aku hanyalah gadis biasa yang hidup di sebuah desa kecil di jantung Jawa Tengah. Rumahku sederhana, dinding kayu yang mulai lapuk, atap genteng yang sering bocor saat hujan. Tapi di sanalah duniaku berada. Dan di sana ada ayahku, Pak Budi, satu-satunya keluarga yang kumiliki. Bagiku, ayah adalah segalanya. Meski hidup kami serba kekurangan, ia selalu berusaha membuatku merasa cukup. Kami sering duduk di teras saat sore, menikmati senja tanpa kata. Kadang ia bercerita tentang masa mudanya, kadang hanya diam, tapi terasa hangat. Aku bekerja serabutan, membantu tetangga, menumbuk padi, membersihkan halaman, apa saja yang bisa menghasilkan uang. Ayah juga begitu. Ia tak pernah berhenti berusaha. Kami miskin, tapi kami bahagia. Atau setidaknya dulu. Semuanya mulai berubah sejak ayah mengenal judi. Awalnya hanya iseng, katanya untuk mengisi waktu di pos ronda. Tapi perlahan, kebiasaan itu berubah menjadi candu. Aku mulai sering melihat ayah pulang larut malam. Wajahnya lelah, matanya merah, langkahnya goyah. Dan yang paling aku takuti, suara ketukan keras di pintu. "Pak Budi, keluar." Suara itu datang hampir setiap hari. Orang-orang menagih utang. Jumlahnya terus bertambah. Dari puluhan ribu, jadi ratusan ribu, lalu jutaan. Aku mencoba membantu semampuku. Semua hasil kerjaku habis untuk menutup lubang yang tak pernah tertutup. Tapi itu tidak pernah cukup. Setiap hari aku hidup dalam kecemasan. Takut pintu kami didobrak. Takut ayah diseret paksa. Takut kehilangan satu-satunya orang yang kupunya. Aku terus berharap ayah akan berubah. Berhenti. Kembali seperti dulu. Tapi harapan itu hancur pada siang yang panas. Hari itu, beberapa pria datang. Bukan sekedar penagih biasa. Sorot mata mereka dingin. Cara bicara mereka penuh ancaman. Aku masih ingat jelas kata-kata mereka. Kalau utangnya tidak dibayar, jangan salahkan kami. Kalau yang dibayar nyawa. Dunia seakan berhenti. Kakiku lemas. Nafasku tersekat. Ayahku bisa dibunuh. Aku berlari ke sana kemari, memohon bantuan ke tetangga, kerabat, bahkan ke kepala desa. Tapi semua jawaban sama.
Tidak ada yang bisa menolong. Utangnya terlalu besar, masalahnya terlalu berbahaya. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar sendirian. Dan di titik keputusasaan itulah, takdirku mulai berubah. Seseorang datang, membawa sebuah tawaran. Tawaran yang akan mengubah hidupku selamanya. Hari itu panasnya terasa berbeda. Bukan hanya karena matahari yang menyengat kulitku, tapi karena ketakutan yang perlahan membakar dadaku dari dalam. Aku baru saja pulang ketika melihat seorang pria asing duduk di ruang tamu rumahku. Pakaiannya rapi, terlalu rapi untuk ukuran desa kami. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam. Ayahku duduk di depannya. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. "Vina, sini duduk." Suara ayah lirih. Perasaanku langsung tidak enak. Aku duduk pelan, menatap pria itu dengan hati-hati. "Saya teman lama ayahmu," katanya singkat. "Saya datang membawa solusi." Solusi. Kata yang seharusnya menenangkan, tapi justru membuat jantungku berdebar lebih kencang. Ia menjelaskan semuanya dengan cepat, tanpa basa-basi. Hutang ayahku, jumlahnya, bahaya yang mengintai, dan satu hal yang membuat dunia seolah runtuh di kepalaku. Ada seseorang yang bersedia melunasi semuanya. Aku terdiam. Harapan kecil sempat muncul. Sebelum ia melanjutkan kalimat berikutnya. Dengan satu syarat. Tanganku mulai dingin. "Ayahmu harus menyerahkanmu untuk dinikahkan dengan beliau." Hening. Sunyi. Seolah dunia berhenti berputar. Apa maksudnya? Suaraku nyaris tak terdengar. Namanya Tuan Paul. Pengusaha besar, orang asing, sangat kaya. Setiap kata terasa seperti palu yang menghantam kepalaku. Menikah dengan pria yang bahkan tidak kukenal, demi melunasi hutang. Ini bukan solusi. Ini transaksi. Aku menoleh ke arah ayahku. Matanya berkaca-kaca. "Vina, ayah tidak punya pilihan." Suaranya pecah. Saat itu juga sesuatu di dalam diriku ikut hancur. Aku ingin marah, ingin berteriak, ingin menolak. Tapi semua itu tertahan saat aku melihat ketakutan di wajah ayahku. Ketakutan akan kehilangan nyawa, ketakutan yang tak pernah kulihat sebelumnya. "Kalau tidak, mereka akan membunuh ayah," bisiknya. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku merasa seperti terjebak di lorong gelap tanpa pintu keluar. Menolak berarti membiarkan ayahku mati. Menerima berarti mengorbankan hidupku sendiri. Aku tidak punya pilihan. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Dengan nafas yang terasa berat dan hati yang seperti diremas, akhirnya aku mengangguk. Pelan, lemah. "Iya, saya mau." Kalimat itu keluar, tapi rasanya seperti bukan dari diriku sendiri. Seperti aku baru saja menyerahkan hidupku kepada seseorang yang bahkan belum pernah kulihat wajahnya. Hari itu, aku tidak hanya kehilangan kebebasanku, aku kehilangan diriku sendiri. Dan sejak saat itu, takdirku bukan lagi milikku. Perjalanan meninggalkan desa terasa seperti mimpi yang tidak ingin kujalani, tapi tidak bisa kuhentikan. Aku duduk diam di kursi belakang mobil hitam mewah yang menjemputku pagi itu. Jendela di sampingku memantulkan bayanganku sendiri.
Wajah pucat, mata sembab, dan tatapan kosong yang bahkan tidak lagi kukenali. Di luar sana, sawah-sawah hijau yang dulu terasa begitu akrab perlahan menghilang. Berganti dengan jalanan besar, kendaraan yang hilir mudik, dan gedung-gedung tinggi yang menjulang seolah ingin menelan langit. Dunia yang sama sekali asing bagiku. Aku tidak berkata apa-apa sepanjang perjalanan. Tidak ada yang perlu dikatakan. Semua sudah diputuskan sejak aku mengangguk kemarin. Aku hanya ikut, seperti barang yang sedang dikirim ke tempat tujuan. Mobil itu akhirnya berhenti di depan gerbang besar dari besi hitam. Tingginya menjulang, dengan ukiran rumit yang tampak mahal. Gerbang itu terbuka perlahan, memperlihatkan jalan panjang yang diapit taman luas dengan bunga-bunga tertata rapi. Aku menelang ludah. Ini bukan rumah, ini istana. Mobil terus melaju hingga berhenti tepat di depan bangunan utama. Mansion itu berdiri megah, dengan pilar-pilar besar, dinding putih bersih dan jendela tinggi yang memantulkan cahaya matahari. Aku turun dengan kaki yang terasa lemas. Setiap langkah terasa berat, seolah aku sedang berjalan menuju kehidupan yang bukan milikku. Pintu besar terbuka, dan beberapa orang berseragam rapi langsung menyambutku dengan senyum sopan. "Selamat datang, Nyonya." Aku terdiam. Nyonya. Panggilan itu terasa asing dan menyesakkan. Aku hanya mengangguk pelan, tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Mereka membawaku masuk. Lantai marmer mengkilap di bawah kakiku. Lampu kristal menggantung megah di langit-langit. Dan setiap sudut ruangan dipenuhi kemewahan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Semua terlihat sempurna. Terlalu sempurna. Dan entah kenapa, itu membuatku semakin merasa kecil. Aku dibawa ke sebuah kamar yang ukurannya bahkan lebih besar dari seluruh rumahku di desa. Tempat tidur besar dengan kanopi, tirai putih yang menjuntai, dan jendela lebar yang menghadap taman. Aku berdiri di tengah ruangan itu, sendirian, kosong. Hingga suara pintu terbuka perlahan membuat jantungku berdegup kencang. Aku menoleh, dan di sanalah dia, Tuan Paul, pria yang kini menjadi suamiku. Ia berdiri tegap di ambang pintu, tinggi, berkulit degam dengan aura yang kuat dan sulit dijelaskan. Tatapannya tajam, dalam, seolah bisa membaca sesuatu yang bahkan aku sendiri tidak pahami. Ia melangkah masuk dengan tenang. Setiap langkahnya terasa berat di telingaku. Aku menunduk refleks, nafasku terasa tercekat. "Inilah Vina," katanya pelan, dengan aksen yang kental namun bahasa Indonesia yang sangat fasih. Suaranya dalam, dingin, dan tidak menunjukkan emosi. Aku ingin mengangkat kepala, ingin melihat wajahnya lebih jelas, tapi aku tidak berani. Aku takut. Takut pada pria ini. Takut pada hidup baruku, dan takut pada kenyataan bahwa mulai hari ini, aku adalah miliknya. Pernikahan itu berlangsung cepat, tanpa keluarga, tanpa tawa, tanpa kebahagiaan. Aku mengenakan gaun putih yang indah, berdiri di sebuah aula kecil dalam mansion itu. Semua terlihat sempurna di mata orang lain, tapi di dalam diriku, semuanya terasa hampa. Aku mengucapkan janji itu dengan suara pelan, hampir tak terdengar. Tidak ada cinta di dalamnya, tidak ada harapan, hanya kepasrahan. Sejak saat itu, aku resmi menjadi istri Tuan Paul, dan hidupku benar-benar berubah. Hari-hari pertama terasa aneh. Semua kebutuhanku dipenuhi, pakaian, makanan, bahkan hal-hal kecil yang tidak pernah kupikirkan sebelumnya. Tapi semuanya terasa jauh. Tuan Paul tidak pernah bersikap kasar, tapi juga tidak pernah hangat. Ia memperlakukanku dengan sopan, namun seperti orang asing. Seperti hubungan ini hanyalah kewajiban. Aku mulai menyadari sesuatu. Mansion ini memang indah, mewah, sempurna. Tapi bagiku, ini bukan rumah. Ini adalah sangkar emas. Dan aku adalah burung yang terjebak di dalamnya.
Hari-hari di mansion itu berjalan, tapi terasa tidak hidup. Aku bangun di kamar yang terlalu besar untuk satu orang. Berjalan di lorong panjang yang selalu sunyi. Dan makan di meja panjang yang hampir selalu kosong. Semua tersedia dengan sempurna. Makanan hangat, pakaian bersih, bahkan bunga segar di sudut ruangan. Tapi tidak ada suara. Tidak ada tawa. Tidak ada kehidupan. Tuan Paul jarang terlihat. Ia pergi pagi sekali, bahkan sebelum aku benar-benar terbangun. Dan sering kembali larut malam. Atau tidak pulang sama sekali. Jika kami bertemu, itu biasanya hanya di meja makan. Dan percakapan kami selalu singkat. Sudah makan? Iya. Bagus. Lalu hening. Seolah kami hanyalah dua orang asing yang kebetulan tinggal di rumah yang sama. Awalnya aku mencoba bersyukur. Setidaknya ia tidak menyakitiku. Tidak memperlakukanku dengan buruk. Tapi semakin lama, sikap dingin itu justru terasa lebih menyakitkan. Aku merasa tidak dianggap, tidak dilihat. Seolah aku hanya ada untuk mengisi sebuah peran, untuk mengusir sepi, yang bahkan tidak pernah benar-benar ia akui. Untuk mengisi waktuku, aku mulai menjelajahi mansion itu. Ada perpustakaan besar yang dipenuhi buku-buku tebal dengan bahasa yang sulit kupahami. Ada taman luas dengan bunga-bunga indah yang terawat sempurna. Tapi semua itu tidak bisa mengisi kekosongan di hatiku. Kesepian itu perlahan berubah menjadi rasa aneh. Perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Hal-hal yang sebelumnya tidak kusadari. Seperti kebiasaan Tuan Paul yang sering menerima telepon di malam hari. Ia tidak pernah berbicara di depanku. Selalu menjauh. Suaranya merendah. Hampir seperti berbisik. Dan setiap kali aku mendekat tanpa sengaja, ia langsung menghentikan pembicaraan. Pernah suatu malam, aku melihatnya berdiri di balkon. Wajahnya tegang. Matanya gelisah. Itu pertama kalinya aku melihat ekspresi selain dingin di wajahnya. Seperti seseorang yang sedang dikejar masa lalu. Aku juga mulai menyadari satu hal lain. Ada satu bagian mansion yang tidak pernah boleh kumasuki. Sebuah koridor di lantai 2 yang selalu sepi. Di ujungnya ada sebuah pintu kayu tua. Selalu tertutup, selalu terkunci. Saat pertama kali aku bertanya pada salah satu staf, mereka hanya menunduk dan berkata pelan, "Itu ruangan pribadi Tuan Paul, Nyonya." Tidak ada penjelasan. Tidak ada tambahan. Hanya batasan. Dan sejak saat itu, rasa penasaranku mulai menumbuh. Bukan hanya tentang ruangan itu, tapi tentang Tuan Paul. Tentang siapa sebenarnya pria yang kini menjadi suamiku. Karena semakin aku memperhatikannya, semakin aku yakin, ia bukan hanya seorang pengusaha kaya. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Sesuatu yang besar. Sesuatu yang mungkin berbahaya. Dan entah kenapa, aku merasa aku adalah bagian dari rahasia itu. Rasa penasaran itu akhirnya mengalahkan rasa takutku. Hari itu, saat mansion terasa lebih sepi dari biasanya, aku berdiri di depan pintu kayu tua di ujung koridor lantai 2. Jantungku berdegup kencang, telapak tanganku berkeringat. Ini salah, aku tahu, tapi aku tidak bisa terus hidup dalam ketidaktahuan. Tanganku perlahan mencoba gagang pintu. Terkunci, seperti biasa. Aku hampir menyerah, sampai mataku menangkap sesuatu di bawah keset kecil di depan pintu. Sebuah kunci. Tanganku gemetar saat mengambilnya,
Nafasku tertahan ketika kunci itu masuk ke dalam lubang dan diputar perlahan. Klik. Pintu itu terbuka. Udara di dalam terasa pengap. Ruangan itu gelap, penuh debu, seperti sudah lama tidak disentuh. Aku melangkah perlahan, menyalakan lampu redup di dinding. Di dalamnya hanya ada kotak-kotak tua, tumpukan masa lalu. Aku mulai membuka satu persatu. Dokumen lama, buku usang, benda-benda yang tak kukenal. Hingga akhirnya, aku menemukan sebuah album foto. Tanganku berhenti sejenak sebelum membukanya. Entah kenapa, aku merasa ini penting. Dan saat halaman pertama terbuka, nafasku terhenti. Itu Tuan Paul. Tapi berbeda, lebih muda, dan tersenyum. Senyum yang belum pernah kulihat sebelumnya. Di sampingnya berdiri seorang wanita. Cantik, anggun, dan familiar. Jantungku berdegup semakin kencang. Ada sesuatu pada wajah wanita itu. Matanya, senyumnya. Ada kemiripan denganku. Aku membalik halaman berikutnya dengan tangan gemetar. Foto demi foto menunjukkan mereka bersama. Bahagia, dekat. Seperti dunia hanya milik mereka berdua. Di salah satu foto, wanita itu memeluk Tuan Paul erat. Dan cara ia menatap wanita itu penuh cinta. Sesuatu yang tidak pernah ia tunjukkan padaku. Dadaku terasa sesak. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya bayangan dari seseorang. Di dalam kotak yang sama aku menemukan potongan koran lama. Tulisan asing, tapi beberapa kata bisa kupahami. Tragedi, keluarga kaya, kematian misterius. Nama Tuan Paul disebut di sana. Dengan nama yang sedikit berbeda. Tanganku mulai dingin. Ini bukan sekedar masa lalu. Ini rahasia. Malam itu aku tidak bisa menunggu lagi. Aku duduk di ruang tamu, album itu di pangkuanku. Menunggu. Hingga suara mobil itu terdengar. Pintu terbuka. Dan Tuan Paul masuk. Langkahnya terhenti saat melihatku. Tatapan kami bertemu. Untuk pertama kalinya, aku tidak menunduk. Aku berdiri, mengangkat album itu. Ini apa? Suaraku bergetar, tapi aku tidak mundur. Ia diam, lama, lalu perlahan mendekat. Wajahnya berubah, bukan marah, bukan dingin, tapi lelah. Saatnya kamu tahu, katanya pelan. Dan malam itu, segalanya terungkap. Nama aslinya bukan Paul. Ia berasal dari keluarga kaya di Afrika. Ia pernah memiliki segalanya, kekuasaan, kekayaan, dan seorang wanita yang sangat ia cintai. Namanya Aisyah. Wanita di foto itu. Namun sebuah tragedi terjadi, konflik kekuasaan, kecelakaan yang tidak pernah ia jelaskan. Yang jelas, Aisyah meninggal, dan ia menyalahkan dirinya sendiri. Ia melarikan diri, mengganti nama, memulai hidup baru di Indonesia, membangun segalanya dari nol. Tapi masa lalu itu tidak pernah pergi. Dan kemudian, ia bertemu denganku. Atau lebih tepatnya, ia melihat bayangan Aisyah di dalam diriku. Aku terdiam. Dunia seakan runtuh untuk kedua kalinya. Jadi, aku ini apa? Suaraku lirih. Ia menatapku. Dan untuk pertama kalinya, matanya terlihat benar-benar rapuh. Aku salah, Vina. Katanya pelan. Air mataku jatuh. Aku ingin marah, berteriak, pergi. Tapi kakiku terasa berat. Aku hanya ingin menebus semuanya, walau dengan cara yang salah. Hening. Lama. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku harus memilih untuk diriku sendiri. Hari-hari setelah itu adalah hari yang paling berat. Aku mengurung diri, menangis, berpikir. Aku bisa pergi, meninggalkan semua ini, memulai dari nol. Atau tetap tinggal. Bukan sebagai korban, tapi sebagai seseorang yang mengambil kendali. Akhirnya aku menelpon ayahku. Dan untuk pertama kalinya, aku menceritakan semuanya. Ayah diam lama, lalu berkata, Vina,
Jangan korbankan dirimu lagi. Pilih yang membuatmu bahagia. Kata-kata itu membebaskanku. Dan akhirnya, aku membuat keputusan. Aku tidak pergi, tapi aku juga tidak tinggal sebagai orang yang sama. Aku menghadapi Tuan Paul, kali ini tanpa takut. Aku akan tetap di sini, tegasku, tapi bukan sebagai pengganti siapapun. Ia menatapku. Diam. Lalu aku berkata dengan lagi, aku Vina, dan aku ingin hidupku sendiri. Aku ingin belajar, aku ingin mandiri. Tidak ada lagi rahasia. Keheningan sejenak, lalu ia mengangguk. Aku akan menepati itu. Dan sejak hari itu, semuanya berubah. Aku mulai kuliah, mulai mengenal dunia, mulai membangun diriku sendiri. Tuan Paul juga berubah, bukan lagi pria dingin, tapi seseorang yang mencoba memperbaiki diri. Kami tidak langsung bahagia, tidak ada cinta yang tiba-tiba muncul, tapi perlahan ada sesuatu yang tumbuh, rasa saling mengerti, rasa saling menghargai, dan mungkin suatu hari nanti, sesuatu yang lebih. Aku Vina, bukan lagi gadis desa yang terjebak, bukan lagi korban keadaan. Aku adalah seseorang yang memilih jalannya sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar bebas. Kadang, hidup memaksa kita memilih antara dua hal yang sama-sama menyakitkan. Tapi dari semua pilihan itu, selalu ada satu yang membuat kita tumbuh. Vina tidak memilih jalan yang mudah, ia memilih menjadi kuat. Kalau kamu ada di posisi Vina, apa yang akan kamu lakukan? Bertahan atau pergi? Tulis jawaban kalian di komentar. Dan kalau kalian suka cerita seperti ini, yang penuh emosi, plot twist, dan makna kehidupan, jangan lupa subscribe, karena masih banyak kisah yang mungkin lebih dekat dengan hidup kalian daripada yang kalian kira.